Lalu bagaimanakah caranya supaya kita bisa menghindari energi dari luar diri tersebut supaya tidak mengikuti kita dan tidak mempengaruhi kehidupan spiritual kita terhadap Allah Subhanahu wa taala? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan Syekh Jati Channel. Pada kesempatan kali ini saya berusaha menjawab pertanyaan dari sahabat Syekh Jati. Beliau tidak mau disebut namanya. Mari langsung saja kita bacakan pertanyaannya. Jadi pada saat beliau mau beranjak tidur, kemudian setelah menjalankan ibadah sholat wajib dan sholat sunnah, beliau berusaha untuk berwudu lebih dahulu. Kemudian beliau mengisi hati dengan zikir-zikir tertentu sebelum terlelap. Dengan hati yang selalu terjaga dengan zikir hingga terlelap, dan saat mata terpejam, tiba-tiba beliau melihat lorong berwarna putih dan terang sekali, dan beliau terbawa masuk ke lorong itu hingga sampai memasuki dimensi alam mimpi. Di dalam mimpi beliau berada di atas sebuah kapal laut, kapal yang tidak begitu besar, sebuah kapal yang mirip dengan perahu layar. Di sebelah kapal beliau tersebut ada kapal yang lebih besar lagi dengan banyak penumpang seperti orang dari luar negeri. Tiba-tiba dari kapal itu keluarlah ular naga yang besar dan panjang sehingga mampu menjangkau ukuran kapal beliau. Warna naga itu merah muda. Saat itu si ibu teringat ada seorang bayi, dan bayinya itu tertidur di ujung geladak kapal. Beliau lalu mengambil bayi tersebut dan menggendongnya supaya jangan diapa-apakan oleh si ular naga itu. Tetapi tiba-tiba ular naga itu sudah masuk ke dalam kapal. Anehnya lagi, kok ada air di dalam kapal kecil itu, dan ular naga tersebut berenang-renang di situ. Akhirnya si ibu berusaha menghindarinya dan naik ke darat. Lalu naga itu mengejar si ibu, tetapi alhamdulillah ular tersebut tidak bisa menjangkau si ibu dan bayi tersebut. Tiba-tiba ular naga tersebut berubah wujud menjadi laki-laki yang agak tua. Wajah lelaki itu tidak terlalu jelas karena posisi berdirinya membelakangi si ibu, dan akhirnya si ibu terbangun. Ada beberapa poin di dalam mimpi ini yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah ular naga. Ini adalah identik dengan keilmuan yang kebanyakan berenergi negatif. Kemudian yang kedua adalah bayi. Bayi adalah sosok seseorang yang suci, yang belum tersentuh oleh dosa-dosa dan keinginan. Yang ketiga adalah kapal dan laut. Kapal adalah bahtera hidup dan laut adalah kehidupan manusia. Para sahabat semua, bahtera hidup seseorang yang selalu diiringi oleh lautan. Ini adalah hidup dan kehidupan seseorang saat sekarang ini, saat masih hidup di dunia. Kemudian di dalam laut tersebut keluar naga dan masuk ke dalam kapalnya. Naga ini adalah sebuah energi dari luar diri atau keilmuan yang berusaha ikut di dalam kehidupan manusia. Naga seperti ini banyak sekali jenisnya. Jadi bisa dikatakan ada sebuah energi dengan karakter tertentu yang ingin mengikuti si ibu tersebut. Ibu merasakan ada kekhawatiran dan ingin melindungi si bayi. Ini adalah sangat penting. Bayi itu adalah sebuah figur kesucian. Artinya si ibu melindungi sisi kesucian di dalam dirinya dari pengaruh energi di luar diri. Lalu apakah sisi kesucian itu? Para sahabat semua, sisi kesucian tersebut sebenarnya adalah ada di dalam si ibu dan di dalam setiap manusia, yakni semua aspek batin yang ada di dalam diri kita. Dan aspek batin dari sisi manusia yang terdalam yang pertama adalah ruh, yang awalnya ditiupkan ke dalam jasad pada saat kita masih di alam kandungan sang ibu. Kemudian ada sukma, ada hati, dan lain-lain. Si ibu lebih memilih sisi batiniah dalam dirinya daripada energi dari luar diri atau naga tersebut. Oleh karena itu beliau melindunginya. Inilah sebetulnya sebuah spirit. Kemudian naga tersebut mengikuti sang ibu, dan sampai di darat naga tersebut berubah wujud menjadi sosok orang tua. Akhirnya terlihatlah sosok lelaki tua yang memiliki energi dengan sifat seperti naga di dalam
mimpi tersebut. Para sahabat semua, lalu bagaimanakah caranya supaya kita bisa menghindari energi dari luar diri tersebut, supaya tidak mengikuti kita dan tidak mempengaruhi kehidupan spiritual kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala? Para sahabat semua, sebenarnya caranya sudah berada dalam keterangan di awal tadi, yakni sebelum tidur, setelah menjalankan ibadah sholat wajib dan sunnah dan berusaha berwudu, beliau selalu mengisi hati dengan zikir-zikir tertentu, selalu menjaga hati dengan zikir sebelum terlelap tidur, serta berusaha bersuci berwudu, yakni beliau berusaha menjaga lahiriah dan batiniah beliau supaya bisa tetap suci. Jadi ini hanyalah sebuah contoh dari ribuan cara dalam kehidupan seseorang yang bersifat spirit. Mungkin masih banyak lagi cara-cara lain yang lebih bagus dan lebih cocok tentunya dengan karakter sahabat sejati semua. Para sahabat semua, jadi di dalam sebuah spirit itu kita harus mampu membedakan dan memahami antara sosok yang terlihat di dalam alam mimpi atau di dalam pengalaman meditasi ataupun pengalaman berzikir. Contohnya tersebut adalah ada sosok naga, ada sosok bayi, ada sosok orang tua. Untuk menentukan dan membaca pesan-pesan tersebut, kita harus mampu mengetahui makna dari pesan-pesan tersebut dan mengapa di dalam mimpi tersebut kita bisa memilih si bayi dan tidak memilih si naga tersebut. Karena itu sesungguhnya sudah kita jalani di dalam kehidupan kita sehari-hari saat kita sadar, saat kita beribadah dan hidup bersosial bersama keluarga, tetangga, sedulur semua, dan semua teman-teman yang ada dan terhubung dengan kita. Jadi disitulah yang mampu menentukan kita itu memilih sang bayi, sosok suci, atau kita memilih sang naga. Karena di dalam dimensi mimpi tersebut sesungguhnya kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita hanya mampu menyaksikan gambaran atau petunjuk yang ada di dalam alam mimpi tersebut, dan itu adalah hasil proyeksi pada saat kita hidup di dalam keseharian kita. Jadi marilah kita selalu mawas diri, eling lan waspodo, selalu ingat bahwa sesungguhnya kehidupan kita ini akan selalu terpantul di alam batiniah. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.